Nah, sekarang selain di otak, ternyata tadi ya kita tadi pegang perasaan di sini ya. Ada tempat lagi yang Allah berikan sebuah memori. Yang mana? Tadi pegang mana perasaan? Pegang mana? Oke. Itu apa yang dipegang? Hah? Yang dipegang itu jantung, Bunda. Walaupun sering kita sebut hati, ya, itu ada sejarahnya. Kenapa di sini kita sebut hati, padahal organnya jantung. Jadi dulu, suatu Islam masuk di Nusantara, sudah diajarkan tentang istilah kolbu. Ya. Cuman nenek moyang kita waktu itu bahasa Nusantara masih mengartikan kolbu itu hati. Padahal hati ada di organ di sini dibilangnya dan di sini. Sini nih Bun. Nih. Hati yang lever tuh di sini. Bunda, kalau Bunda mengalami memori yang menyedihkan, sakitnya di mana? Sini. Pernah? Sakitnya tuh di sini. Enggak kan? Hati itu yang ini sebetulnya lever. Kibdun, hati. Bahasa Arab tuh kibdun, hati. Ya. Nah, jadi selama ini yang kita bilang hati di sini ini itu organnya jantung. Jantung. Makanya ada satu ketika vocabulary bahasa Nusantara, bukan bahasa Indonesia dulu namanya, bahasa Nusantara sudah tahu ini jantung, maka didouble. Ya, jantung hati. Pernah dengar itu? Didouble, jantung hati. Oh, jantung hatiku. Yang benar tuh sebetulnya, oh, jantung hatiku. Ya, nah. Tapi tidak mengapa, karena istilah ini sudah mendarah daging. Tidak mengapa juga Bunda bilang hatiku, gak apa-apa. Gak usah ribut soal itu ya. Tapi yang harus tahu bahwa organnya jantung. Kenapa? Ini ada penelitian. Walaupun selama ini kita tahunya jantung memompa darah seluruh tubuh, ya. Ini saja sudah luar biasa. Karena Allah ciptakan jantung memompa darah seluruh tubuh. Darah itu isinya nutrisi, mineral, vitamin, dan hormon-hormon. Hormon rasa senang, hormon stres juga nanti dipompa dari jantung. Nanti tempat hormonnya ada di tempat-tempat tertentu, tapi berkumpul di jantung, nanti dipompa seluruh tubuh. Jadi jantung kita itu bentuknya kayak gini ya. Besarnya sekepalan tangan masing-masing. Coba kebakan tangan. Nah, segitu jantung ibu. Letakkan coba di dada. Nah, segitulah. Coba bandingkan sama temannya siapa lebih besar. Kalau yang lebih besar itu kolesterolnya saja yang lebih banyak ya. Kenapa? Karena jantung ada lemaknya. Jantung ada lemaknya. Dan jantung juga sedikit membesar pada orang-orang yang punya hipertensi yang lama atau istilahnya kronis. Ya, kronis itu istilah artinya lama ya Bu. Karena banyak orang-orang ini penyakitnya kronis, maksudnya dadakan, bukan. Kronis itu berlangsung lama. Itu ada salah pengertian di masyarakat. Yang dadakan itu namanya akut. Akut. Jadi ibu nih keluaran dari taklim kita ini nggak boleh keliru lagi ngomongnya ya. Kenapa dia meninggal? Kena jantung tiba-tiba, kronis, salah. Akut. Kalau kronis itu proses yang lama. Ada yang hipertensi di sini Bu? Tenang, ibu tidak sendiri. Saya juga hipertensi. Nah, hipertensi yang berkelamaan, jantung juga bisa membesar sedikit. Makanya namanya kardiomegali. Makanya lebih kuranglah sekepalan tangannya Bu. Nah, kayak gitu. Nah ini. Ternyata ditemukan bahwa kolbu itu letaknya di jantung. Di jantung. Ya. Jadi kolbu letaknya di jantung. Bu Isa, kalau orang sakit jantung apakah kolbunya sakit? Belum tentu. Orang sakit jantung itu bisa jadi pembuluh darah yang ke jantung. Jadi ada pembuluh darah yang ke jantung, namanya arteri koronaria.
itu memberi makan jantung, dan itu kecil-kecil, ya, itu kecil-kecil Ibu, bercabang-cabang. Ini yang sering tersumbat, makanya sering dibalon atau dikasih cincin yang ini. Tetangga saya cincinnya 7 Bu Aisyah. Kenapa? Karena bercabangnya banyak. Atau kadang kalau cincin sudah nggak bisa, ada namanya istilah operasi bypass, pernah dengar? Nah, itu diambil pembuluh darah yang ada di kaki, dipasang di sini. Insya Allah ya, Allah kasih petunjuk ilmu pengetahuan pada manusia untuk bisa menyelamatkan umat. Ya, ini. Bu Isa, saya sakit jantungnya dari kecil. Kata dokter, katupnya tidak sempurna ya. Kalau katup itu bentuknya di dalam, Bunda. Ini kalau dibelah ada katup di dalam. Jadi orang yang misalnya sakit jantung sejak kecil karena katupnya kah atau karena arterinya, belum tentu kolbunya sakit. Ya. Kenapa? Karena kolbu letaknya bukan di situ. Di mana kolbu itu? Ya, baik, sebelumnya kita belajar dulu. Jadi kolbu, Allah menyebut kata kolbu beserta turunan katanya dalam 53 ayat di Al-Quran. Dan kata kulu beserta turunan katanya ya sebanyak 104 ayat. Saking banyaknya berarti penting sekali. Penting sekali. Nah, kolbu ini yang mana? Sekarang memang baru orang tahu, oh itu ada di jantung. Tapi jauh hari sebelumnya para ulama kita sudah bilang. Siapa di antaranya? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Penyucian Jiwa. Ya. Apa Imam Al-Ghazali temukan pada saat di zaman yang mereka melakukan penelitian? Kolbu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Darah warnanya apa, Bun? Nah, kalau berkumpul di jantung jadi hitam. Karena merah kumpul. Oh, jadi hitam gitu. Ya, merah tua sebetulnya. Nah, sekarang organ apa yang ada di dada? Ya, kita belajar ya dadanya ya. Ada organ Allah ciptakan namanya paru-paru, pulmo. Paru-paru kanan kiri. Padahal tadi Imam Al-Ghazali mengatakan di sebelah kiri. Ini kanan kiri. Paru-paru isinya udara, bukan darah. Maka bukan di sini kolbu itu. Ya. Oke, sekarang kalau bukan paru-paru, ada organ apa saja yang ada di dada? Ada jantung. Jantung memang posisinya di tengah, tapi cenderung ke kiri. Dia berongga. Di dalamnya ada darah hitam sekali. Warnanya kusam memang jantung kita, Bun. Kenapa? Karena tadi dibalur kolesterol. Siapa pernah makan coto Makassar? Ada orang Makassar sini? Iya, pernah makan? Ya, jantung lemak. Enak banget itu. Tentunya jantung lemaknya sapi ya. Nah, jadi jantung ini dia ada di kiri, bentuknya kusam, berongga, dan di dalamnya ada darah atau darah yang mengumpul berwarna hitam. Ya, itu di dada, kata Imam Al-Ghazali. Kalau hepar atau hati atau liver, dia bukan di rongga dada tetapi rongga perut, abdomen, dan berada di kanan, lebih dominan di kanan. Sampai sini bisa paham ya? Jadi sekali lagi kalau kita pegang begini, itu jantung. Nggak apa-apa Bunda bilang hati. Karena nggak enak juga kalau kita ganti itu lagunya Aagim. Jagalah hati, diganti. Jagalah jantung. Nggak enak ya? Udah kebiasaan jagalah hati ya. Nah, Bunda kalau lagi foto sering begini nggak gayanya? Terus ngomongnya apa? Aduh,
Korea sekali kalau Sarangeo. Bun, ini sebetulnya lambang jantung. Jangan cuma lihat ininya ya, sama kepalanya tadi kan. Yang ini pembuluh darah aortanya. Ini satu lagi pembuluh darah nih yang Bunda lihat nih. Ini yang hilang lagi. Nah ini sama ini. Ya, boleh nggak sekarang foto begini? Boleh. Tapi ganti dong, my kolbu. Walaupun agak monyong dikit ya. Apa bedanya? Sarangeo. Sama juga kan? My kolbu. Supaya ingat kita punya kolbu yang ada di jantung. Sebelah mananya sih? Sebelah mananya? Ya, jadi kata penelitian begini. Jadi ini jantung. Tahun 91 baru penelitian. Imam Al-Ghazali sudah bilang tahun 1110 Masehi. Baru ada penelitiannya tahun 1991. Siapa yang meneliti? Ada dokter dikasih petunjuk ilmu oleh Allah. Walaupun bukan Islam, tapi dikasih petunjuk ilmu. Untuk kita semua ini. Karena penelitian itu mahal, udah mahal susah. Panjang, lama. Allah Akbar. Jadi, Dr. J. Andre Atmal mengatakan, di jantung manusia, di daerah serambi kanannya. Masih ingat pelajaran biologi? Serambi kanan, serambi kiri, bilik. Alhamdulillah ingat ya. Mungkin yang tidak menjawab itu sedang kabur ke kantin waktu itu ya. Pelajaran jantung. Jadi di serambi kanan ada sel otaknya, ada neuronnya. Kalau di otak jumlahnya 100 miliar, di jantung jumlahnya 40.000 neuron. Jadi ada 40.000 komputer di sini Bunda, yang merekam semua peristiwa juga. Tapi dipilah-pilih oleh Allah. Kalau semua peristiwa memang otak rekam semua. Tapi yang di sini, yang tersimpan di sini, itu peristiwa yang mengikat emosi ekstrim. Sangat sedih, sangat cemas, sangat takut, sangat marah, sangat benci. Tersimpan. Betul Bun? Makanya sakitnya di mana Bun? Tapi juga emosi positif, sangat gembira, sangat terharu, ya, sangat bahagia, sangat damai, sangat bersyukur, tersimpan juga di sini. Tapi kalau gembiranya biasa-biasa aja Bun, di sini doang. Tapi kalau sangat gembira, 2 tempat, sini dan sini. Ya, sini. Makanya ada istilah di judul hari ini, pikiran dan perasaan. Karena 2 tempat. Ya. Apa yang terjadi di sini? Di sini itu, ya, ini juga luar biasa. Jauh hari sebelumnya, Imam Al-Ghazali juga bilang, titik kolbu itu di jantung. Bentuknya kayak gini. Waktu itu karena belum ada MRI, Imam Al-Ghazali melihatnya kayak titik saja. Petunjuknya rasanya kayak titik. Ternyata lebih besar dari titik. Ya. Sebesar apa? Sebesar mata kurang lebih. Coba pegang dulu matanya. Biji matanya. Nah, bisa ya? Sebesar itu di sini. Makanya sejak itu, ya, banyak juga istilah-istilah yang ditangkap oleh nenek moyang kita. Atau nenek moyang kita memang luar biasa. Nenek moyang kita tuh cerdas semuanya ya. Walaupun belum ada MRI, mereka kok dapat petunjuk dari Allah bahwa di sini nih, walaupun dulu bilangnya hati, ada sebesar mata, makanya ada istilah mata kolbu, mata hati, mata nurani, mata ya batin. Ketutup sama muka saya tulisannya ya. Paham ya Bu? Nih. Nah itu. Ya. Makanya ada istilah mata kolbunya tertutup, buta mata hatinya. Itu dia. Sebetulnya ada di sini. Ya, di sini. Nah, terus Imam Al-Ghazali bilang bahwa di titik kolbu yang dalam jantung itu ada suara Tuhan. Tuh, tahun 1110 Masehi.
Dan baru diteliti tahun 1998 oleh sebuah institut namanya Institute of Harvard, kerjasama dengan Arab Saudi dan Inggris, khusus meneliti kolbu. Jadi dikatakan memang ya, ini tadi nih yang di sini nih di serambi kanan ini itu dari awal sudah ada sambungan suara Tuhan. Sudah ada. Tapi sambungannya masih tipis. Masih tipis. Itulah makanya pada saat bayi lahir ya, di keluarga Islam ini diminta ayahnya, kalau nggak ada ayahnya pamannya atau kakeknya ya, mengazankan bayi di telinga kanan dan qomat telinga kiri. Itu sebetulnya azan dan qomat itu ya, lafaznya sudah ada di kolbu, juga sudah ada di otak di atas telinga. Kalau bahasa kedokterannya lobus ya temporalis. Penelitiannya di Amerika tuh, Bun. Makanya bapak-bapak kalau lagi punya anak, apalagi anak pertama, sering gemetar kan? Kadang-kadang azannya kebalik. Hayya Allah sholat dengan hayya Allah falahnya. Ya, itu hati-hati itu. Itu berbahaya karena tidak sesuai apa yang ada sambungan di sini dan di sini. Makanya saya suka lihat nih waktu saya tugas di bagian kebidanan, bagian bayi. Kalau saya lihat ini anak pertama, bapaknya gemetar, saya cuma tanya, Pak maaf, Bapak biasa azan? Biasa Bu Dokter, tapi Bapak gemetar, takut kebalik-balik, Bapak nyontek aja. Karena kalau kebalik runyam nanti. Oh gitu ya Bu Dokter? Iya. Suatu ketika ada bapak itu azannya lembut banget, nggak kedengeran. Pak ulang Pak, kenapa? Kurang keras. Nanti bayi yang lain terdengar Bu Aisyah, kan dia sudah diazan. Nggak apa-apa. Azan itu harus memang diulang-ulang supaya sambungannya lebih kuat. Semakin dewasa kita semakin diulang-ulang supaya apa? Sehingga pas dengar azan langsung sebisanya kita ikhtiar untuk, apabila tidak ada hal-hal lagi yang lebih urgent lagi ya, segera tunaikan sholat. Maksudnya itu. Jadi bayi ya udah azanin aja, kerasan dikit nggak apa-apa. Bayi yang ini kemarin udah diazankan sama orang tuanya, ya udah 2 kali dia. Ngerti Bun? Jadi sambungan otaknya jadi lebih tebal dan juga yang ada di sini. Allahu Akbar. Ya. Tapi sambungan ini, sambungan suara Tuhan, selain lafaz azan, ya banyak, kata penelitian banyak. Lafaz Allah sudah ada sambungannya di kolbu. Lafaz zikrullah sudah ada sambungannya. Bahkan, ya diteliti bahwa umatnya Muhammad SAW sampai nanti akhir zaman itu suara Tuhan yang ada di kolbunya bentuknya Al-Quran. Makanya lafaz kita baca Al-Quran harus dibetulkan setiap saat. Itulah makanya sekarang ada metode tahsin. Mahrajnya harus jelas. Kenapa? Supaya Al-Quran yang di kolbu, yang sudah ada sambungannya, itu tepat kenanya. Contoh misalnya ya, kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa tepat itu kena. Tapi kalau ada orang baca basmalahnya buru-buru, Bismillahirrahmanirrahim, itu nggak pas. Karena nggak ada itu Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim itu. Dan kalau mau tahu, ya, apakah bisa sampai ke kolbu, apa yang kita lafazkan, apa yang kita ucapkan, itu bergetar dada segas. Ya. Jadi di sini sudah ada suara Tuhan ya Bun. Untuk itulah mengapa Allah selalu ingatkan kita untuk ingat aku, ingat aku, ingat aku. Allah, Allah. Coba pegang dadanya teman-teman. Coba lafazkan Allah, 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 Allah. Bergetar nggak? Kalau belum bergetar cari itu. Jangan-jangan jantungnya berhenti. Allah, Allah, Allah. Makanya sebut Allah itu nggak boleh tipis. Allah, Allah.
Karena kalau tipis, maaf ya, kalau tipis ada orang tipis kan bacanya Allah, nggak bergetar. Allah itu cuma bergetar di leher, Allah. Allah juga di leher, Allah. Tapi yang sampai kolbu itu yang lafaznya Allah, Allah, Allah. Nggak bergetar sampai sini, Allah. Nggak bergetar bu, coba ada Allah. Nggak bergetar. Apalagi Allah. Nggak bergetar. Ya mau ya, Allah.